Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita mau menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan turunlah ke atas seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia anugerah sejahtera, yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan akan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih ibadah ini, Bapa. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, supaya benar-benar Tuhan pada saat ini kuasa-Mu yang akan menguatkan kami, kuasa-Mu yang akan menghibur kami, kuasa-Mu yang akan memulihkan kami, kuasa-Mu yang akan menyembuhkan kami. Kami menyerahkan di dalam tangan daripada Tuhan, juga pemberitaan firman. Biarlah firman itu boleh menjadi terang dalam kehidupan kami, supaya kami boleh berjalan mengikut Tuhan di jalan daripada Tuhan, yaitu jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Semua mengatakan, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara semuanya. Apa kabar? Saya harap semua saudara-saudara dimanapun berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan. Arahkan saudara sekalian, karena setiap firman Tuhan disampaikan selalu memberikan kekuatan baru kepada kita dan tuntunan di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Mari saudara-saudara, kita akan naikkan satu pujian bersama-sama. Hanya dekat dengan Allah saja kita tenang, karena Dia adalah kota benteng, gunung batu yang teguh, yang memberikan kepada kita keselamatan. Bersama Dia kita tidak akan goyah. Ada amin saudara? Tuhan mendekat kepada mereka yang dekat kepadanya. Tuhan mendekat kepada mereka yang berseru kepadanya. Tuhan mendekat kepada mereka yang patah hati. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan Engkau. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Engkau keselamatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau gunung batu kami. Haleluya, Engkau kota benteng kami.
kami tidak akan goyah selama-lamanya. Kami muliakan nama-Mu, haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Engkau yang layak untuk dimuliakan, nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak. Haleluya, oh haleluya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Kami menyerahkan saat ini dalam tangan Tuhan. Sungguh dekat dengan Engkau, kami merasakan tenang. Engkau air yang tenang. Seperti rusa merindukan air. Bukan air yang bergejolak, tapi air yang memberikan ketenangan, kesegaran kepada kami. Setiap kali kami mendekat kepadamu, minum air kehidupan itu. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa saat ini. Dialah Engkau sendiri yang akan berfirman melalui hamba-Mu. Kuduskan mulut lidah hamba-Mu, supaya boleh menyampaikan pesan daripada Tuhan, menyampaikan isi hati daripada Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, dan berikan kepada jemaat-Mu hati yang taat kepada Engkau, hati yang benar-benar Tuhan dibajak sehingga menjadi tanah yang gembur oleh Roh Kudus, supaya benih firman itu boleh jatuh di tanah hati yang baik, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Sekali lagi, biarlah Roh Kudus memeteraikan firman ini, teguhkan firman ini dengan kuat kuasa-Mu Bapa, supaya firman ini mengubah kehidupan kami sekalian, menghibur, mengkuatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini saya berikan judul kebahagiaan sejati. Ya, saya ambil di dalam Mazmur pasal 73. Yang dimaksud kebahagiaan tentu saudara-saudara sekalian, mungkin pemikiran kita berlainan satu dengan yang lain. Arti bahagia satu dengan yang lain mungkin berbeda, ya. Tetapi saya mengambil pada saat ini arti daripada kebahagiaan, ya. Arti daripada happiness dari Oxford Dictionary, bahwa
arti daripada happiness atau kebahagiaan itu adalah rasa senang. Senang. Ya. Ada rasa puas. Ada rasa beruntung. Ada rasa mujur. Dan ada rasa tentram dalam kehidupan. Artinya bebas dari segala yang menyusahkan. Itu tentram. Mazmur pasal 73 mengungkapkan bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan tersebut. Ya, kita memperoleh kebahagiaan itu bukan hanya kita pergi ke bioskop, kita mendapat penghiburan dari tontonan di bioskop, sehingga memberikan kebahagiaan. Kita memiliki uang yang banyak, dan itu memberikan kebahagiaan. Tetapi yang Alkitab katakan, kebahagiaan itu adalah apabila kita hidup mendekat kepada Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang lain kecuali hidup dekat dengan Dia. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-73 keseluruhannya, saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan lebih dulu akan Mazmur pasal 73 di dalam 28 ayat yang saya bagi menjadi 6 bagian. Dikatakan pasal yang pertama Mazmur Asaf, ya. Judulnya Mazmur Asaf. Siapa Asaf? Dia adalah seorang yang punya skill menyanyi dengan hebat. Dan bersama dengan Heman dan Itan, maka Asaf menjadi penyanyi di Bait Allah. Mereka keturunan daripada Lewi. Asaf menjadi pengarang daripada Mazmur pasal yang ke-73. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-73, kita akan baca bersama-sama, dikatakan demikian. Sesungguhnya, Allah itu baik. Allah itu baik. Saudara percaya Allah itu baik bagi saudara dan saya? Yaitu bagi mereka yang tulus hati. Artinya tulus hati adalah bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi tulus hati mempunyai pengertian bersih hatinya. Mempunyai pengertian bahwa hatinya bersih daripada dosa. Hatinya bersih daripada kotoran-kotoran di pemandangan mata daripada Allah. Bersih daripada pelanggaran terhadap hukum-hukum daripada Allah. Ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset atau tergelincir. Ya, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu, ayat 3, kepada pembual-pembual, kepada mereka yang omongannya besar, tapi kosong, tidak mempunyai arti. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat, gemuk tubuh mereka. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Ayat 6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan
dan berpakaiankan kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap dengan sangkaan. Ayat 8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit, artinya melawan Tuhan. Dan lidah mereka membual di bumi, omong kosong di bumi. Ayat 10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. 11, dan mereka berkata bagaimana Allah tahu itu. Tahu hal itu. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ayat 12, sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta, benda, dan senang selamanya. 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap hari. 15, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada anak-anakmu, generasi orang-orang yang percaya. Berkhianat. Ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. 20, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk kerasanya. 22, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. 23, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. 27, sebab sungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Terakhir 28, tetapi aku suka dekat dengan Allah. Sekali lagi, tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya, dapat menyaksikan segala pekerjaannya. Demikianlah firman daripada Allah. Berbahagialah mereka yang mendengar, menyimpan firman dan melakukan dalam kehidupannya. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam pembahasan Mazmur pasal 73. Yang pertama-tama adalah pernyataan iman daripada pemazmur. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pemazmur percaya kepada Allah. Percaya kepada kebaikan Allah. Tentu kebaikan Allah dikatakan bagi mereka yang tulus hati dan bersih hatinya.
Ya, sekali lagi tulus hati dalam pengertian bersih daripada dosa. Bersih hatinya daripada pelanggaran-pelanggaran terhadap kehendak Allah. Keyakinan pemazmur bahwa Allah akan menyatakan kebaikannya dengan memberkati. Kita percaya bahwa Allah akan menyatakan kebaikannya dengan memberkati kita. Sehingga tidak berkekurangan bagi mereka yang hidup di dalam kehendak Allah. Namun di dalam ayat berikutnya, keyakinan imannya terusik oleh kenyataan atau realita yang dilihatnya. Bahwa orang yang jahat lebih beruntung kehidupannya. Ia hampir tergelincir dalam keyakinan imannya untuk mempercayai bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang bersih hidupnya. Sempat timbul dalam kehidupan pemazmur rasa jelus, iri, melihat keberuntungan orang-orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan dirinya sendiri yang taat kepada hukum Allah sepanjang hari, dikatakan kena tulah. Hal-hal yang buruk dialami. Bahkan penderitaan dialami sepanjang hari. Saudara dapat membaca di dalam ayat yang ke-14. Hal yang kedua, pemazmur melihat kehidupan orang-orang yang jahat. Di dalam ayat 4-11, cara hidup orang-orang yang jahat. Walaupun perbuatan mereka bertentangan dengan kehendak Allah. Walaupun perbuatan mereka menjijikkan. Walaupun perbuatan mereka itu jahat. Tetapi hidup mereka kok lebih beruntung. Ini yang dilihat oleh pemazmur. Dibandingkan mereka yang hidup benar. Hidup melakukan yang baik. Bagaimana keadaan orang-orang yang jahat? Mereka sehat. Mereka gemuk-gemuk. Bahkan tidak mengalami kesakitan atau penderitaan ketika mati. Matinya enak. Ya, tidak mengalami kesakitan atau penderitaan. Itu mati yang enak. Ya, mati yang tidak enak kalau orang mati itu mengalami kesakitan di dalam waktu yang lama baru kemudian meninggal. Mati yang enak adalah kalau mati tidak mengalami kesakitan dan penderitaan. Itu mati yang enak. Dan orang yang jahat ini tidak mengalami kesakitan atau penderitaan ketika ia meninggal dunia. Mereka tidak mengalami kesusahan seperti orang lain. Hidup mereka berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Mungkin kita menyaksikan hal ini, saudara sekalian. Bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang hidupnya nggak benar. Tetapi mereka hidup di dalam berkecukupan. Bahkan berkelimpahan. Apalagi yang dilihat, mereka makan makanan yang mewah, sehingga gemuk badannya. Makanan yang enak, makanan yang mahal. Sekarang kita melihat bagaimana kehidupan daripada orang-orang yang jahat yang dilihat oleh pemazmur. Yaitu mereka itu sombong. Karena apa? Karena hidup mereka itu memiliki kelebihan dibandingkan
orang yang lain. Ya, jadi orang yang sombong itu adalah orang yang selalu merasa dirinya lebih daripada orang yang lain. Lebih kaya, lebih pintar. Bahkan di dalam pelayanan kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang melayani Tuhan dengan kesombongan. Karena merasa lebih benar dibandingkan pelayan-pelayan yang lain. Orang yang jahat ini hidupnya sombong. Karena merasa memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Suka menindas. Dan kekerasan dilakukan terhadap yang lemah. Perkataannya jahat terhadap yang miskin. Ia berani berkata-kata melawan Allah. Ia membual di bumi dengan menyatakan bahwa ia bebas melakukan segala perkara yang diinginkan. Dan Tuhan tidak berhak ikut campur dalam kehidupan mereka. Itulah kehidupan yang dilihat oleh pemazmur. Mengenai keberuntungan mereka, mengenai cara hidup mereka yang tidak baik. Hal yang ketiga, pemazmur yang sedang bergumul di dalam imannya, melihat antara iman dan penglihatan mata jasmaninya. Mengapa kehidupan daripada orang-orang yang jahat itu lebih beruntung? Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu baik bagi orang-orang yang tulus hatinya, yang bersih hatinya? Nah, di dalam bagian yang ketiga kita melihat bahwa pemazmur berhasil keluar daripada pergumulan imannya. Dan itu ada di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Pergumulan iman yang dihadapi oleh pemazmur, tadi sudah saya katakan bahwa dia melihat kenyataan, realita, bahwa orang-orang yang fasik, yang jahat menambah harta, hidup mereka senang. Lalu bagaimana dengan keyakinan imannya bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hati dan bersih hatinya? Sekarang apa keuntungannya? Bila ia mempertahankan kehidupan yang bersih dari dosa. Bila ia hidup di dalam kepatuhan, di dalam ketaatan akan hukum daripada Allah. Namun, dikatakan sepanjang hari hanya kena tulah, mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang buruk. Ini yang menjadi permasalahan, pergumulan iman daripada pemazmur. Apa untungnya? Mempertahankan hidup yang benar. Namun hasilnya tidak bisa diharapkan. Dan pemazmur mengatakan kalau ia mengatakan kepada orang-orang yang fasik, yang jahat, hidupnya lebih beruntung dibandingkan orang-orang yang melakukan hukum Allah. Bukankah ia akan dituduh berkhianat? Sebagai imam, sebagai pemimpin daripada gereja, tidak mengajar dan memberikan contoh kehidupan iman kepada generasi
yang mudah. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang bersih hatinya dan yang melakukan perintah daripada Allah. Bagaimana pemazmur memecahkan pergumulan iman yang dihadapi? Dia tidak memecahkan dengan hikmat akal budinya. Karena dia tidak mampu memecahkan masalah ini dengan akal budinya. Tetapi yang dilakukan oleh pemazmur, dia mulai masuk ke bait Allah dan berkonsultasi dengan Allah. Dan saat dia berkonsultasi dengan Allah, maka ia mendapat jawaban atas kebingungan yang dihadapi. Yaitu, dikatakan yang pertama-tama, keberuntungan orang-orang yang melakukan kejahatan itu ada akhirnya. Bukan kekal untuk selama-lamanya keberuntungan itu. Yaitu Tuhan akan menaruh mereka di tempat-tempat yang licin. Akan dijatuhkan sehingga hancur. Keberuntungan mereka akan berakhir. Mereka akan dikuasai ketakutan saat Tuhan menghancurkan mereka. Keberuntungan mereka hanya seperti mimpi. Hanya sementara. Begitu orang jahat ini bangun, maka apa yang dimiliki sudah tidak ada lagi. Itulah yang menjadi akhir kehidupan mereka yang melakukan kejahatan. Poin yang keempat, akhirnya pemazmur mengakui bahwa Tuhan itu menghakimi orang-orang yang jahat. Dalam ayat 21-24. Ia mengakui, ia dungu, ia bodoh seperti hewan yang tidak berakal budi. Walaupun berada dekat dengan Allah, namun ia tidak berjalan dan melihat dengan mata iman. Melainkan ia melihat dengan mata jasmani. Di dalam melihat keberuntungan daripada orang-orang yang jahat. Ia tidak melihat akhir kehidupan mereka. Bahwa Tuhan akan menghakimi mereka. Dan ia akan melakukan yang baik terhadap mereka yang hidupnya berkenan dan dekat dengan Allah. Tangan Bapa yang penuh kasih akan menuntun, memegang tangan kanan kita. Artinya apa? Ia melindungi. Kalau tangan kanan kita dipegang oleh Tuhan, berarti dia melindungi kita. Segala mara bahaya yang akan menimpa kita, itu lebih dulu dihadapi oleh Tuhan. Dia akan melindungi kita daripada segala mara bahaya. Itu arti tangan. Tuhan memegang tangan kita. Ia akan menuntun kita dengan rohnya yang kudus. Supaya kita itu berjalan di jalan yang benar. Di jalan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dan orang yang benar, ia akan dimuliakan, dihargai, dan dihormati oleh Allah. Hal yang kelima, saudara sekalian. Pemazmur berketetapan hati menjadikan Allah bagian hidupnya. Di dalam ayat 25 dan 26. Dikatakan tidak ada yang lain selain Allah yang ada di sorga yang kupunyai. Tidak ada bagian yang lain di bumi yang kuingini selain Allah. Baik hidup maupun mati. Allah tetap menjadi gunung batuku dan bagianku selama-lamanya tidak tergoyahkan.
Ini ketetapan dari para pemazmur. Bahwa hanya Tuhan yang menjadi milik berharganya di dalam kehidupannya. Dan tidak ada yang lain. Sehingga ayat-ayat ini kemudian digubah menjadi pujian. Yaitu selain Kau, tidak ada yang lain di sorga. Hanya Tuhan yang menjadi milik yang berharga dalam kehidupannya. Yang keenam, saudara sekalian, yaitu mengenai kesimpulan daripada Mazmur 73. Yaitu di dalam ayat 27 sampai 28. Mereka yang hidup jauh daripada Allah. Mereka yang berzina, tidak setia kepada Allah. Tidak lagi menomorsatukan Allah dalam kehidupannya. Meninggalkan Allah. Pasti akan mengalami kebinasaan atau kehancuran. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua. Di dalam seluruh Mazmur 73. Mereka yang hidup dekat dengan Allah. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tinggal di dalam persekutuan yang erat dengan Dia. Di dalam doa dan firman-Nya. Akan selamat. Sekarang. Dan juga nanti. Tuhan akan menyelamatkan ketika kesesakan menimpa. Sehingga Ia dapat memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib dalam kehidupan kepada sesama manusia. Kebahagiaan yang sejati tidak diperoleh, saudara sekalian, dari sumber-sumber yang lain. Kalau engkau ingin kebahagiaan yang sejati, maka kebahagiaan sejati itu akan diperoleh kalau kita hidup dekat dengan Allah. Ada rasa senang, ada rasa puas, ada keberuntungan, ada kemujuran, dan ketentraman di dalam hidup. Bila kita hidup dekat dengan Allah. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang percaya, yang tulus hati, dan yang bersih hatinya dari segala pelanggaran, dari segala dosa, pelanggaran terhadap hukum Tuhan, terhadap firman Tuhan, pelanggaran terhadap perintah daripada Tuhan. Tuhan itu baik bagi mereka. Apakah kita percaya apa yang engkau hadapi pada saat ini? Percayalah. Mazmur 73 ayat yang pertama, bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya melakukan kehendak daripada Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Katakan, aku percaya akan perlindungan-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau tanduk selamatku. Aku percaya Engkau perisaiku. Tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan
aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sempurnakan firman yang sudah diberitakan, supaya kami percaya bahwa Engkau baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Engkau baik bagi mereka yang hidup dekat dengan Engkau. Engkau akan menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong kami, supaya kami boleh tetap hidup di dalam kehendak-Mu, dan kami boleh tetap hidup dekat Engkau. Kami boleh tetap melekat kepada Engkau di dalam doa dan di dalam firman-Mu yang kudus Tuhan. Supaya kami tidak pada saat ini memiliki kesukaan yang lain, tapi kami memiliki kesukaan yang kudus, yaitu kesukaan untuk mendekat kepada Engkau, untuk berdoa, dan untuk senantiasa membaca, merenungkan firman-Mu yang kudus. Karena kami tahu di dalam firman itu Engkau ada, hadirat-Mu ada. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu sekalian. Mungkin mereka menghadapi Tuhan masalah-masalah, biarlah Tuhan tolong supaya iman mereka tidak menjadi goyah. Mereka tidak tergelincir di dalam ketidakpercayaan akan Engkau. Supaya kami boleh tetap percaya, mantapkan iman kami bersama-sama. Supaya kami boleh tetap percaya setiap perkataan daripada firman-Mu, ya dan amin. Janji-janji-Mu, ya dan amin. Dan tolong Tuhan anak-anak-Mu sekalian, yang mungkin pada saat ini ada yang membutuhkan pertolongan-Mu, biarlah Engkau berikan penghiburan. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Yang sakit disembuhkan. Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Engkau yang akan memulihkan. Karena kami percaya bahwa kuasa di dalam tangan-Mu untuk melakukan segala perkara. Makasih Bapak, berkati anak-anakku sekalian. Pada minggu ini kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan akhirnya saudara sekalian, biarlah Engkau berada dimanapun juga, hendaknya Engkau tetap menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Supaya melalui perkataan dan perbuatan-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Terimalah anugerah berkat Tuhan, angkat tangan saudara. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
di dalam persekutuan dan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye.